Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel channel ini. Oke. Jadi kita akan melanjutkan pembangunan blog kita, di mana di video kali ini kita akan membuat atau mengaktifkan ya fitur untuk mengupload logo dan banner dari blog kita. Ya. Di video sebelumnya itu kita sudah membuat tabel pengaturan dengan struktur, ada ID, nama blog, logo, link Instagram, link Facebook, email, nomor HP, dan banner. Untuk nama blog, link Instagram, link Facebook, email, nomor HP itu sudah kita bikin ya fitur untuk mengupdate-nya di sini ya di video sebelumnya. Nah, jadi di video kali ini kita akan mengaktifkan fitur untuk mengupload logo dan banner kita ini. Oke. Yang pertama itu teman-teman bisa pergi ke dokumentasi code igniter-nya ya. Kita pergi ke bagian documentation. Kemudian kita pilih yang code igniter 3, kemudian select online user guide-nya. Kita browse ke libraries, kemudian file uploading class. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan apa ya? Kita akan mengikuti seperti yang dicontohkan oleh dokumentasi code igniter, bagaimana cara kita untuk mengupload sebuah file. Ya, teman-teman bisa langsung pergi ke bagian the controller, kemudian teman-teman bisa copy ini konfigurasinya ya sampai ke bawah ya, sampai if else-nya kita copy. Kemudian kita buka codingan kita. Kita pergi ke bagian controllers, kemudian ke controller pengaturan. Kita akan bikin fungsi baru. Jadi nanti kita akan bikin penguploadan gambarnya ya, penguploadan untuk logo dan bannernya ini terpisah, nanti jadi akan ada 2 tombol. Ya, yang pertama itu kita bikin fungsi untuk mengupload logo kita terlebih dahulu ya. Kita public function update logo seperti itu. Kemudian di sini kita bisa pastekan konfigurasi yang tadi. Ya, kita save. Di config upload path ini itu merupakan directory untuk tempat kita mengupload gambar yang kita ingin upload. Nanti jadi di assets kita akan bikin folder baru ya, di asset new folder dengan nama img. Kemudian dalam folder img ini kita bikin folder lagi dengan nama logo ya. Jadi nanti logo kita akan diupload masuk ke dalam folder assets, img, dan kemudian logo. Jadi di sini sekarang kita bisa tulis assets, kemudian folder img-nya, kemudian terakhir folder logonya. Ya gitu. File yang boleh diupload itu hanya JPG, GIF-nya kita hapus. Itu hanya JPG, PNG, kemudian JPEG. Ya, seperti itu. Max size, max height-nya ini kita hapus saja. Kita tinggalkan 2 konfigurasinya ini. Nah, untuk menggunakan library file upload ini itu kita harus mengimport library-nya dahulu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dokumentasinya di paling atas itu kita akan mengload kita akan ngeload kita akan ngeload library uploadingnya. Kemudian kita parsing config-nya sebagai parameter keduanya. Nah,
di sini ya, di argumen di statement if-nya yang di user file ini merupakan nama form kita yang di depan ya. Jadi di sini saya akan ubah menjadi logo. Kemudian array error jika error dan jika berhasil. Untuk sementara untuk debugging kita akan print saja echo berhasil. Seperti itu. Oke, kurang tanda petik. Siap. Oke. Jika ini jika gagal ya. Ini jika gagal kita salah. Nah, di sini kita vardam saja variabel errornya. Kita vardam error ya. Kemudian kita die. Di sini juga sama, kita akan vardam variabel datanya jika sudah selesai terupload. Vardam data kemudian die. Di view pengaturan kita akan bikin formnya di admin, kemudian ke pengaturan, ke index. Ini ada file apa nih? Oh, ini dihapus dulu. Siap, oke. Nah, di index kita akan bikin, nah di bawah sini kita akan pertama kita akan bikin form untuk mengupload logo tadi. Kita bisa inisiasi dengan kelas form. Kemudian di sini kita akan bikin form yang one line ya namanya. One line gitu. Atau gimana ya? Enggak lah, kita enggak akan bikin one line, kita akan bikin form seperti biasa saja di form group. Kemudian labelnya di sini kita kasih nama logo. Selanjutnya di sini input, kelasnya itu form control, name-nya itu logo. Dan dia itu tidak boleh kosong, required. Tipe inputannya file. Right, jadi di bawah sini kita bisa bikin button. Buttonnya itu primary ya. Tipenya dia itu kecil aja, button SM. Dan di sini kita tulis simpan seperti itu. Ubah. Jadi kalau kita reload sekarang sudah ada form kita. Ya, buttonnya ini ya kita samain. Biar besar buttonnya sama. Oke, seperti itu. Nah, jika ketika kita akan mengirim sebuah file menggunakan form itu ada atribut tambahan ya, kita bikin action lagi. Kita bikin metodenya dulu. Metodenya itu post. Itu ada atribut tambahannya. Nama atributnya itu n type ya. Nilainya itu multipart slash form data. Seperti itu. Jika itu tidak diinisiasi nanti formnya itu tidak terbaca. Buttonnya juga kita ubah, tipenya itu submit. Oke. Nah, untuk actionnya kita bisa tulis seperti ini, echo base URL, kemudian kita ke controller pengaturan, dan kita panggil metode yang sudah kita bikin tadi. Metodenya itu update logo. Kita copy. Metodenya update logo. Seperti itu. Dan ini kenapa warnanya gini? Oh ya, ini pakai petik satu seharusnya. Nah, gitu. Oke, ada yang kurang lagi? Tidak. Oke, kita bisa coba sekarang. Jadi saya akan cari dulu sebuah logo ya. Kita kasih default logo JPG. Kemudian kita ke gambar. Kita akan pilih logo yang ini aja, logo. Save image as, tipenya itu JPG, kita simpan ke desktop.
Oke. Jadi kita bisa coba form kita sekarang. Choose file, kita ke desktop udah, kemudian logo. Open. Coba kita kirim. Oke. Jadi ini logonya sudah terupload ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di logo kita ini sudah ada file default logo JPG. Default logo JPG kita. Oke. Nah, tetapi nanti yang kita simpan di database itu nama filenya. Ya, bukan bisa sih kita ngupload file ke database kita dengan kolom yang tipe datanya blob. Itu mungkin akan bikin video terpisah ya, pembahasan tersendiri, itu pembahasan tentang database, khususnya MySQL. Tapi di kasus ini itu kita tidak benar-benar mengupload gambar ke dalam database kita, tapi kita hanya menyimpan nama gambar tadi. Ya, jadi gambar itu terupload ke server kita dan yang kita simpan itu nama gambarnya. Jadi di sini sekarang saya itu bisa ngambil client name, mana file name ya, raw name, kemudian full path. Oh ini file name. Saya bisa mengambil variabel file name ini untuk kita simpan ke dalam database. Tetapi ya sebelum kita menyimpan ke nggak usah saya. Tadi saya maunya bikin saya mau rename nama logo ini, tapi kayaknya perlu di rename tidak ya? Oke, jadi sebelum kita mengupload gambar ini ya ke server kita, bukan mengupload, sebelum kita menyimpan nama gambarnya ke dalam server kita, kita akan merename terlebih dahulu nama gambar ini ya. Ya, jadi sekarang kasusnya ini nama gambarnya ini oke, ini bisa diterima default dash logo JPG. Nanti kalau misalnya nama gambarnya ada spasi, itu ketika kita memanggil gambarnya itu akan jadi masalah ya. Untuk menghindari itu kita akan merename dari nama file ini tadi. Nah, di code yang tersendiri di config-nya itu di dalam helper di dalam library upload itu kita bisa ada config-nya untuk merename. Jadi kita bisa tambahkan config encrypt name, kemudian kita kasih nilainya itu true. Ya, seperti itu. Titik koma jangan lupa. Ini dikasih spasi saja. Terlalu jauh. Spasi, oke, simpan. Kita coba lagi upload. Ini kita refresh, kemudian kita pilih logo yang tadi. Ini default logo, coba kita upload lagi. Nah, sekarang itu file name-nya berubah jadi string gabungan dari huruf dan angka yang random. Dan kalau kita lihat di folder logo kita, itu juga sudah masuk. Seperti ini, ya. Nah, nanti nama ini akan kita simpan. Nah, untuk mendapatkan variabel untuk mendapatkan namanya itu kita bisa, ini errornya kita hapus ya. Ini kan kita copy dari dari dokumentasinya tadi. Ini kita bisa ganti dengan variabel img sama dengan this upload display error. Ini kalau misalnya ada error, ini di gini ya, kita kasih error, kemudian kita dam aja untuk sementara errornya. Nah, jika tidak ada error dan filenya terupload, ya itu kita hapus ini kan ada dua array ini jadinya. Kita maunya jadi satu array aja supaya nanti manggilnya itu gampang. This upload data seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalnya saya tulis seperti ini, data file name, kita itu dapat nama file yang diupload. Ya, sekarang kalau kita var dump, kemudian die ya, kita dump datanya, ini sama dengan kurang. Oke. Kita dump data, kemudian kita panggil ini kan array asosiatif ya.
ini key-nya, kita panggil key-nya itu file name, nanti kita dapat value-nya itu nama file dari yang di-upload tadi. Ya, kita coba sekali lagi. Choose file, default logo, kemudian ubah. Nah, kita dapat namanya. Nah, nama ini akan kita simpan di database kita. Sekarang kita sudah bisa tulis seperti ini. Kita bikin, ini jangan data lah sebaiknya ya. Ini kita kasih img. Kita bikin variabel baru dengan nama data. Kemudian dalamnya itu isinya array. Nah, array ini kita akan di array sini nanti kita akan siapkan nilainya untuk kita kita simpan ke database. Key-nya itu logo ya, ini array asosiatif. Kemudian nilainya itu kita dapat dari img, kemudian file name. Seperti itu. Ya, sekarang kita bisa simpan, tapi ini modelnya belum ada. Fungsinya belum ada, modelnya udah. Model pengaturan kita bikin fungsi baru. Ini sudah kita bikin fungsi baru, yaitu ini udah ada ya, update. Oke, kita perlu lagi bikin fungsi baru, ya udah ada. Lupa, udah ada dari video sebelumnya berarti. Berarti jadi kita bisa seperti ini sekarang. Kita panggil modelnya pengaturan, kemudian kita panggil fungsi update. Update yang data yang mau kita update itu variabelnya. Kemudian ini ada kondisinya enggak? M postingan. Oh, yang pengaturan. Ini ID-nya oke, ini ID-nya udah 1. Berarti kita tidak perlu parsing ID, kita cuma perlu parsing datanya saja. Oke, jika sudah, kita bisa redirect lagi ke pengaturan. Redirect, kemudian base URL, kita ke pengaturan lagi. Oke. Kita bisa coba refresh, kemudian kita upload lagi. Default logo, open, kemudian ubah, dan oke, tidak ada pesan error atau terjadi apa-apa. Kita cek ke database, seharusnya di default JPG yang di value kolom logo ini berubah. Dan oke, dia berubah. Tetapi, nah, sebelum kita mengupload kita mengubah gambar dari logo kita ini, ada baiknya itu kita hapus terlebih dahulu file yang lama gitu. Jadi tidak memberatkan di server kita untuk menyimpan data file-file tadi. Untuk menghapus file gitu, kita bisa manfaatkan fungsi unlink ya dari built-in dari PHP untuk menghapus sebuah file. Nah, jadi sebelum kita menginsert data ini, ya di sini, sebelum datanya kita insert, kita bisa hapus filenya terlebih dahulu. Nah, berarti logikanya untuk mendapatkannya kan kita ambil dulu variabel gambar sebelumnya yang masih tersimpan database yang belum kita ganti, baru kita hapus gambar tadi ya, berdasarkan nama. Ya, pertama kita bikin variabel pet terlebih dahulu biar memudahkan. Dalam variabel pet ini itu kita isi lokasi dari gambarnya, yang itu di folder assets, kemudian folder img, kemudian folder logo. Selanjutnya, sebelum kesini kita ambil dulu gambarnya. Di pengaturan kita udah ngambil get. Oke, ada fungsi get kita untuk mengambil gambarnya. Jadi kita bisa tulis seperti ini, old atau gini ya, pre image gitu, atau gini aja, old image sama dengan di pengaturan ya, ini kita mau ngambil data dari pengaturan kita, get. Oke. Jadi di sini sekarang kita bisa concatenate
connecting, kita bisa gabungkan ya, sosok pakai bahasa Inggris. Kita gabungkan stringnya ya. Jadi old image, kemudian kita panggil nilai dari logo kita. Sekarang coba kita vardam lagi paid gitu. Kita lihat terlebih dahulu nilai dari value paid ini. Refresh, kemudian kita upload lagi, open, ubah, dan kita dapat ini gambarnya ya. Variable paid-nya yang value dari variable paid, dimana yang di sini kita inisialisasi secara manual dan ini didapat dari database kita. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang itu kita bisa tulis fungsi unlinknya dengan mengklikkan unlink seperti ini, kemudian paid gitu. Nah, jadi sekarang gambarnya sudah terhapus, baru kita masukkan gambar baru. Oke, jadi sekarang kita hapus dulu semua filenya. Delete file, oke, terhapus. Ini juga ditutup. Sekarang kita kembali lagi, refresh, choose file, logo, dan kita ubah dan tidak terjadi apa-apa. Sekarang logonya sudah masuk. Jadi kalau misalnya kita upload sekali lagi, ini filenya akan tetap menjadi satu ya, tidak akan jadi dua file ya. Kita coba lagi, kita ubah lagi, capture, atau kita pakai yang ini, capture ini, kemudian ubah. Jadi sekarang kalau kita ke sini dan gambarnya tetap satu ya, namanya yang berubah. Kita coba lagi, kita kembali lagi kan ke file default JPG, ubah, dan salah, dan tetap logonya ada. Oke, jadi untuk pengupload logonya sudah selesai. Logika untuk mengupload bannernya sama saja seperti kita mengupload logo. Oke, baik, kita akan lanjut. Jadi di sebelumnya itu kita sudah selesai mengupload bagaimana cara mengupload logo. Dan untuk mengupload banner itu sebenarnya tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan yang agak signifikan ya. Prosesnya itu sama aja. Yang pertama itu kita akan bikin form yang sama. Ini bisa kita copy dari form sini ya, kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Prosesnya itu ke update di controller pengaturan kita, kemudian ke metode update banner. Metode formnya itu post, sama kita punya atribut yang type-nya, kemudian name-nya ini kita ubah menjadi banner. Oke, kita pergi ke controller pengaturan. Ini bisa kita copy juga fungsi yang sudah kita bikin sebelumnya, update logo. Kita paste ke bawahnya, update logonya kita ubah menjadi update banner. Upload path-nya itu nanti ke asset img, kemudian banner ya. Kita bikin dulu asset img, kemudian di dalam folder img kita bikin folder banner. Alright. Yang tipe file yang bisa diizinkan itu sama, JPG, PNG, JPG juga, namanya kita enkripsi, library sudah kita upload. Nah, name-nya yang di form itu banner. Kemudian jika ada error kita tampilkan error. Kita bikin variabel img lagi, kemudian all image ini untuk menghapusnya, ini kita ubah ke path-nya itu ke banner. Selanjutnya juga di sini kita ubah ke banner ya. Oke. Untuk datanya juga di sini jadi banner. Oke, semuanya jadi banner sekarang. Oke, jika sudah, kita bisa coba reload lagi, dan oh ya, namanya belum dirubah ya. Di index, kemudian di sini kita ubah menjadi
banner. Di sini kita kasih HR biar kelihatan ada garis gitu. Oke, ada garis. Udah kelihatan. Kita coba banner. Kita pakai yang mana ya? Ini aja lah. Enggak usah sih. Cobalah bikin. Cancel. Kita cari lagi. Gambar yang mana ya? Ada example JPG. Kita ambil yang example JPG. Misalnya bannernya itu ini gitu ya, ulang size-nya, save image as JPG desktop example, nama filenya lu ingat nanti lupa. Kita choose file, kemudian example. Oke, ini open, coba kita ubah dan seharusnya sudah masuk. Oke, kita bisa lihat sekarang di banner sudah ada filenya. Alright, tetapi itu tidak ada pemberitahuan ya. Coba ini udah ada sessionnya. Oh, udah ada. Kita kasih notif kalau data sudah berhasil disimpan. Oke, biar tidak ada kosong gitu. Apa nih? Logo berhasil diubah. Kita copy, kita pastekan lagi di bannernya, dan di sini kita ganti menjadi banner berhasil diubah. Oke, kita coba lagi. Refresh, right, choose file. Pertama logo, ubah. Ops, salah tombol ini. Dan logo berhasil diubah. Oke, keluar di sini. Kemudian banner juga kita ubah lagi. Mana deh? Ini. Ubah lagi dan banner berhasil diubah. Oke, ada notifnya. Right. Oke, jadi mungkin itu saja video kita kali ini. Di next video mungkin kita akan sedikit bermain dengan tampilannya. Nanti kita akan bikin tampilan untuk orang-orang membaca blog kita. Ya, simple aja sih. Terima kasih sudah menonton. Ya, kalau suka jangan lupa klik tombol like, dan jika berkenan, teman-teman bisa subscribe supaya tidak ada ketinggalan notif dari video dari channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Stay healthy and bye.